Kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai logaritma atau yang biasa disingkat dengan log. Jadi, materi logaritma ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu bentuk pangkat atau eksponen. Nah, apa hubungannya? Seperti hubungan kita yang sudah. Nah, hubungannya itu logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Nah, jadi kalau di buku matematika yang ada, kalian bisa lihat logaritma itu seperti ini. Nah, tentu kalian bertanya, maksudnya apa? Kan gitu. Oke, sebelum kita bahas yang itu tadi, dulu, sebelum hubungan kita Nah, jadi dulu ceritanya, pada abad ke-16, John Webber, dan pada abad ke-17, Leonhard Euler, nah mereka merasa kesulitan dalam menyelesaikan bentuk persamaan perpangkatan. Seperti ini ya. 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, tentu kita dengan mudah dong jawabnya 2 pangkat 3. Nah, baru misalkan seperti ini lagi. 2 pangkat berapa supaya 6. Nah, misalnya kalau kita ambil 2 pangkat 2, 4 ya. 4. Nah, 4 belum sampai 6 ya. Kemudian kita ambil lagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi 8, berarti kejauhan. Nah, berarti di antara 2 dan 3. Nah, untuk bentuk-bentuk yang seperti inilah John Webber tadi dan Leonhard Euler tadi menggunakan yang namanya bentuk logaritma. Oke, nah jadi itu tadi pengenalan sedikit mengenai apa itu logaritma. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan logaritma itu sendiri supaya kalian tidak terlalu pusing. Let's check this out. Oke, nah jadi ini untuk bentuk umum yang tadi, Y sama dengan A log X, ini sama juga dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah jadi kalau di logaritma kita dibalik ya, kalau kemarin di eksponen kan kita mencari hasil pangkatnya. Nah sekarang kalau di logaritma kita nyari pangkatnya, jadi kita cari Y-nya. Misalkan gini, biar gampang kita pakai contoh aja. Misalnya 2 log 8, ini sama dengan berapa? Kita ingat, 2 log 8 sama dengan, artinya 2 pangkat berapa supaya 8. Nah, berarti 2 pangkat 3. Nah, jadi caranya gini, caranya 2 pangkat berapa supaya 8. Nah, jadi hasilnya di sini itu adalah pangkatnya. Nah, pangkat berapa dia dari bilangan pokok itu. Nah, jadi kalau kalian lupa dengan bentuk ini tadi, jadi kalian bisa pakai pemisalan ini aja, contoh ini. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kiri pangkat kanan sama dengan yang tengah. Oke, nah misalkan contoh lagi seperti ini, 3 log 9 sama dengan berapa? Nah, berarti kan begini, 3 pangkat berapa supaya 9? Tentu dengan mudah dong, 3 pangkat 2. Jadi kiri pangkat kanan sama dengan yang tengah. Nah, jadi itu tadi untuk bentuk umum dari logaritma. Jadi ingat tadi ada A log X sama dengan Y. Nah, untuk A itu yang di atas ya, A yang di atas itu sebagai basis, yang log X-nya itu sebagai numerus, yang X-nya numerus, kemudian Y-nya sebagai hasil dari logaritma. Nah, jadi untuk di logaritma, kita bisa menjumlahkan logaritmanya seperti ini. Oke, nah jadi yang perlu diingat ketika menjumlahkan logaritma, jadi diperhatikan di sini adalah basisnya. Jadi perhatikan basisnya itu harus sama, baru boleh kalian jumlahkan. Nah, jadi lihat basisnya sini 2 dengan 2 ya. Berarti 2 segi log. Nah, untuk numerusnya yang di sini, yang di bawah, jangan ditambah, tapi dikali. Kali 3 kali 5. Nah, berarti kita peroleh 2 log 15. Jadi seperti itu. Yang diingat basisnya harus sama. Oke, nah kita coba contoh yang lain. Seperti ini. Nah, di sini ada 4 log 5 tambah 4 log 6. Nah, kita lihat basisnya sama ya. 4 dengan 4. Nah, berarti bisa kita jumlahkan. Nah, di sini 4 log. Nah, ini 5 dan 6 jangan ditambah. Ingat, jangan ditambah, tapi dikali ya. Kalau tambah kali. Berarti 5 kali 6 itu sama dengan 30. Nah, mudah kan? Nah, untuk yang kedua, 3 log 2 tambah 2 log 5. Nah, ini bagaimana? Bisa nggak? Ya bisa, pakai kalkulator. Nah, jadi kalau pakai yang tadi, ini nggak bisa ya. Jadi untuk yang bentuk seperti ini, 3 log 2 tambah 2 log 5, ini tidak bisa karena basisnya dia berbeda, 3 dengan 2. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kedua.
Yang kedua, seperti ini. Nah, jadi logaritma juga bisa dikurang, tetapi lihat juga basisnya harus sama, dan nanti numerusnya itu kita bagi. Nah, tadi kalau tambah, kita kali, kemudian kalau kurang, kita bagi. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 log 15 kurang 3 log 5. Nah, kita perhatikan di sini untuk basisnya dulu ya. Basisnya sama-sama 3, berarti bisa kita kurangin. Berarti 3 log. Nah, ingat numerusnya jangan dikurang ya, tapi dibagi. Di 15 bagi 5 sama dengan 3 log 3. Nah, ini sama dengan berapa? 3 log 3? Ya, 1. 3 pangkat berapa supaya 3? Ini 1. Jadi kalau bisa kita selesainya. Kemudian yang kedua, ada A log 4 dikurang A log 2. Loh, ini kan udah nggak angka lagi ya kan gitu. Ini A dengan A. Bisa kita kurangkan karena dia bilangan pokoknya sama atau basisnya sama ya. Berarti A log ini 4 bagi 2 sama dengan A log 2. Jadi kalau dia selagi basis atau bilangan pokoknya masih sama, jadi bisa kita kurangin ya. Jadi kalau dikurang tadi ingat, kalau dikurang maka numerusnya kita bagi. Kalau ditambah dikali, kalau dikurang dia dibagi. Nah, berikutnya sifat yang ketiga. 3, logaritma bisa dibalik. Seperti ini. Nah, misalkan contohnya begini. 2 log 3. Nah, ini sama dengan bisa kita balik ya. Jadi 1 per ini yang di bawah jadi di atas 3 log, nah yang di atas jadi yang di bawah. Gampang bukan? Misalkan lagi untuk A log 5 sama dengan 1 per 5 log A. Nah, jadi seperti itu. Dia diubah menjadi kebentuk pecahan. Kemudian numerusnya jadi di atas, basisnya jadi di bawah. Nah, berikutnya sifat yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, sifat yang keempat ini bentuk pangkat ya, bentuk pangkat. Jadi misalkan contohnya begini. Ada 8 log 9. Nah, 8 dengan 9 ini kan bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponen ya. Misalnya 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 9-nya itu kita ubah jadi 3 pangkat 2. Bisa ya? Nah, berarti yang pangkat yang di belakang ini jadi di depan 2 per, nah pangkat ini di depan itu jadi di bawah 3. Jadi yang di belakang di atas, yang di depan di bawah. Jadi numerus per basis. Nah, berarti ini tetap 2 log 3. Jadi seperti itu cara merubah bentuk pangkat di logaritma. Nah, berikutnya sifat yang kelima. Yang kelima ya. Nah, itu seperti ini. Jadi nanti tinggal kita coret-coret aja, nanti ketemu hasilnya. Nah, misalnya contohnya begini. Ada 3 pangkat 3 log 5. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, perhatikan yang di bawah ini ya, 3 dengan 3 si yang dipangkat. Nah, ini kan sama. Nanti tinggal coret 3-nya. Coret, kemudian lognya coret, hasilnya 5 ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada 2 log 5 kali 5 log 16. Nah, ini kita perhatikan numerusnya sama dengan basis atau bilangan pokoknya di sini. Nah, berarti boleh kita coret, tinggal 2 log 16. 2 log 16. Nah, 2 log 16, 2 pangkat berapa supaya 16? 2 pangkat 4 ya. Oke, nah selanjutnya sifat yang keenam. Nah, jadi di logaritma kita bisa melakukan perubahan basis tertentu ya, sesuai dengan yang diketahui misalkan di soal. Nah, misalnya kita bisa merubah basisnya sesuai apa yang diketahui di soal tersebut. Kan contohnya begini. Contohnya 2 log 5. Nah, ini sama dengan kita ubah basisnya. Berarti, nah perhatikan yang di sini yang 5 nanti di atas, yang 2 nanti di bawah ya. Kita tulis log 5 per log 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau di logaritma, kalau basisnya nggak ditulis ya, berarti itu pangkat, artinya basisnya 10 ya, basis 10. Jadi bisa kita ubah juga sesuai dengan misalkan yang diketahui di soal. Misalnya 3, sini 3 juga boleh.
Intinya dia harus sama. Basis yang di atas dengan yang di bawah itu harus sama ketika kita melakukan perubahan basis. Kita akan coba beberapa soal latihan. Ini soal yang pertama. Dari sini ada 9 log 25 kali 5 log 2 kurang 3 log 54. Nah, jadi kita gunakan nanti sifat-sifat logaritma yang kita pelajari tadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, misalkan ini ada 9 log 25. Nah, di sini kan 25 dengan 5 kan ada hubungannya ya. Itu berapa? Iya, 5 pangkat 2. Berarti 25-nya bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2. Ini 9 log 5 pangkat 2 dikali 2 dikurang 3 log 54. Nah, sekarang sudah diperhatikan di sini 5 pangkat 2, di sini 5 ya. Berarti ini bisa kita coret nanti ya. Tapi 2 nya kita pindah ke depan dulu. Nah, berarti ini 2/1 di sini ya. 2/1 ini 2, 9 log 5 ini dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54. Nah, ini bisa kita coret. 5 nya tinggal 9 log 2. Berarti 2 ini 9 bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 log 2. Nah, ini kurang 3 log 54. Nah, jadi supaya tadi sama di sini. Nah, supaya nanti bisa kita kurangin ya. Nah, berarti ini kan jadi 1/2. Nah, berarti nanti 2 kali 1/2 lagi. Nah, ini 3 log 2 per 3 log 54. Nah, ini 1/2. Ini bisa kita coret ya. Berarti tinggal 3 log 2 kurang 3 log 54. Nah, di sini kita perhatikan kurang. Tadi kalau dikurang, maka yang ini kita bagi ya. Kan basisnya udah sama nih, 3 dengan 3. Jadi kita bagi sama dengan 3 log 2 per 54 atau sama dengan 3 log 1/27. Ini sama dengan berapa? 3 pangkat berapa? Supaya 1/27. Atau masih kalian bingung, kita ubah ke bentuk misalnya bilangan eksponen ya. Berarti ini 3 log ini 27 pangkat negatif 1. Ya, kalau dia pecahan kan kita naikkan ke atas jadi negatif. Nah, ingat kembali. Ini 3 log 3 pangkat minus 3 ya. Kan 27 3 pangkat 3. Ini minus 3 nya kita pindah. Berarti tinggal 3 log 3 1. Berarti hasilnya sama dengan ya minus 3. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 1/2 log 5 kali 5 log 2 kali 2 log 1/8. Nah, sini kita perhatikan aja yang tadi kita pakai coret-coret tadi. Perhatikan di sini 5 udah sama, jadi saya coret. Kemudian di sini 2 sama ya. Jadi harus sama baru boleh kita coret. Kalau masih ada pangkatnya nanti kita turunin dulu ke depan. Nah, berarti tinggal 1/2 log 1/8 ya, ujung dengan ujung. Tinggal 1/2 log 1/8. Ini kan agak susah ya, setengah pangkat berapa supaya 1/8. Kita ubah aja ke bentuk eksponen. Bentuk pangkat berarti ini 2 pangkat negatif 1 ya. Ini pangkat 1 kita naikkan jadi negatif 1. Ini log, ini 8 berarti 8 pangkat negatif 1 juga. Jadi negatif 1 per negatif 1 2 log 8. Negatif 1 bagi negatif 1 hasilnya ya 1 positif ya. Berarti 2 log 8, 2 pangkat berapa supaya 8. Benar, 2 pangkat 3. Oke, nah berikutnya contoh yang ketiga. Di sini kita pakai contoh yang perubahan basis tadi ya. Di sini ada 2 log 3 sama dengan M, 2 log 5 sama dengan N. Kemudian ditanya 2 log 90 itu berapa gitu. Nah, kita ambil di sini yang 2 log 90 itu kita ubah dulu menjadi 2 log 90 itu sama dengan log 90 per log 2. Yang tadi yang numerus di atas, basis di bawah ya. Kemudian kan perubahan basis nih. Perubahan basis kan basisnya harus sama. Kita perhatikan yang di sini. Yang paling sering muncul kan di sini angka 2 ya. Berarti kita pakai basisnya 2 aja. Basisnya 2. Ini juga 2. Berarti sama dengan sini 2 log
90. Nah, 90 itu kita cari dulu faktornya. Faktornya artinya bilangan yang bisa membagi dengan 90. Kita cari, kalau ingat di SD ya, faktor pohon ada 2, ini 45, terus bagi 2 nggak bisa ya, bagi 3, 15, ini bagi 3, ini 5, berarti ada 2, 3, 3, 5. Berarti ini kita pakai 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah ini per 2 ya 1, ya kan 2 pangkat berapa supaya 2 ya 1. Ini sama dengan, ini kita bisa, ini kan kali, berarti kan tambah, berarti 2 log 2, ini tambah 2 log 3, ini tambah 2 log 3 lagi, nah ini jadi lagi tambah 2 log ya 5. Nah udah sama kan, berarti 2 log 3 M, 2 log 5 N, berarti ini 2 log 2 itu 1, tambah 2 log 3 tadi M, kemudian ditambah 2 log 3 lagi M, kemudian ditambah ya M. Jadi sini sama dengan 1 tambah 2M tambah M. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di sini kalian harus menguasai sifat-sifat yang tadi. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai logaritma dan sifat-sifat logaritma. Jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 6 ya. Ada 6 sifat logaritma. Tapi ingat tetap kamu yang pertama. Nah, terus misalkan ada yang bertanya nih, ada nggak sih kegunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari? Kalau beli somai sama bakso di pinggir jalan ya mungkin nggak kalian pakai. Nah, terus pada saat kapan dong dipakai? Nah, misalkan pada perhitungan intensitas bunyi. Nah, kalau kalian belajar fisika nanti ada perhitungan intensitas bunyi, nah kalian pakai logaritma. Kemudian kalau belajar kimia itu kalian pakai kepada perhitungan derajat keasaman atau yang namanya pH. Nah, kemudian untuk laju dan pertumbuhan juga kalian pakai logaritma. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian di share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya.